Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir langsung dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan. Agenda utamanya adalah penyampaian kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF yang merupakan dokumen fondasi awal atau ini merupakan kerangka dasar untuk penyusunan RAPBN tahun anggaran 2027. Pemirsa, ada beberapa poin penting pada hari ini yang mana ini merupakan momen bersejarah. Kehadiran Presiden Prabowo ini mencetak sejarah baru karena biasanya penyampaian KEM PPKF. Dan ini adalah pertama kalinya seorang presiden langsung menyampaikan di rapat paripurna. Selain itu pemirsa, pihak istana juga menyebutkan kalau presiden memilih hadir hari ini sehingga ini dimanfaatkan momentumnya untuk menyatukan visi, pandangan dan juga kekuatan seluruh elemen dalam menjaga stabilitas dan juga mengelola perekonomian negara ke depannya. Selain agenda penyampaian KEM PPKF oleh presiden, pada hari ini rapat paripurna juga akan membahas laporan Badan Legislasi terkait dengan evaluasi prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 dan pandangan fraksi mengenai hal lainnya. Yang mana penyampaian kerangka fiskal pada hari ini merupakan tahap awal pemirsa, yang mana pembaca nota keuangan dan detail angka belanja RAPBN 2027 secara utuh akan dilakukan pada pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus. Pemirsa, untuk membahas agenda DPR RI rapat paripurna pada hari ini kami sudah tersambung dengan Ketua Komisi 11 DPR RI Bapak Muhammad Misbakun yang melaporkan ataupun langsung tersambung di gedung DPR RI. Selamat pagi Pak Misbakun. Selamat pagi Mbak Jessica. Iya Pak Misbakun, ini pertama kalinya dalam sejarah Presiden yang langsung membacakan KEM PPKF. Biasanya Menteri Keuangan saja pada bulan Mei yang mewakili. Bagaimana DPR RI melihat sinyal dari sisi ekonomi dan juga politiknya? KEM PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, ini merupakan putaran awal dari pembahasan RAPBN tahun 2027. Di dalam KEM PPKF ini kita masih membicarakan range awal bahwa pada tahun 2027 kita mempunyai kerangka ekonomi makro seperti apa. Nah, selama ini kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai kick-off awal RAPBN, sebagai putaran awal RAPBN, itu biasanya dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Presiden. Jadi kemudian kalau hari ini langsung dibacakan oleh Bapak Presiden, maka yang mempidatokan itu adalah Bapak Presiden langsung, bukan lagi Menteri Keuangan atas nama Presiden. Dan tentunya tradisi ini akan menjadi sebuah hal yang baru dalam politik nasional kita. Biasanya yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal ini nanti kita akan membicarakan mengenai pertumbuhan ekonomi, range-nya akan berapa kita targetkan di tahun 2027, inflasinya berapa, kemudian nilai tukar rupiah yang akan dipakai sebagai patokan rata-rata tahun 2027 berapa, kemudian yield bond SBN kita berapa dalam yield 10 tahun, kemudian kita berapa ICP kita, patokan harga, produksi lifting minyak kita, dan produksi lifting gas kita. Dan tentunya ini nanti akan berada dalam kisaran angka-angka yang belum definitif secara pasti, masih kita berikan range antara satu angka ke angka yang lain. Dan berikutnya kita akan mengetahui secara pasti pagu indikatif di kementerian dan lembaga. Masing-masing kementerian dan lembaga nanti akan mendapatkan alokasi anggaran berapa di tahun 2027 nanti. Nah, ini nanti akan dibahas bersama-sama oleh kementerian atau lembaga dengan komisi-komisi di DPR. Setelah itu akan menjadi masuk di dalam proses di Badan Anggaran untuk dikompilasi dan akan menjadi hasil rapat yang menjadi bahan untuk digunakan di dalam nota keuangan yang biasanya langsung dibacakan oleh Bapak Presiden di bulan Agustus tanggal 16 sebagai tradisi ketatanegaraan.
ketika KMPPKF ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, yang selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan, maka ini akan menjadi sebuah tradisi baru. Bagi kami di DPR, apapun keputusan pemerintah, apakah itu dibacakan oleh Menteri Keuangan atau dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu adalah keputusan politik pemerintah. Kami di DPR akan menerima apapun pesan politik. Yang utama adalah di dalam APBN ini rakyat menjadi fokus utama, rakyat menjadi perhatian utama, dan pembangunan ini akan berpihak kepada rakyat, dan itu adalah sebuah pesan penting yang mungkin hendak disampaikan oleh Bapak Presiden. Kenapa kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal ini langsung dibacakan oleh Bapak Presiden pada pagi hari ini di rapat paripurna tanggal 20 Mei. Pak Misbakun, kalau kita berbicara terkait dengan kerangka ekonomi makro dan juga PPKF era APBN tahun anggaran 2027, tentunya juga melihat skenario-skenario yang terjadi pada kondisi saat ini. Ya. Salah satu hal yang menjadi fokus adalah terkait disiplin fiskal, current account deficit, dan juga kepercayaan investor. Sejauh ini, dari Komisi 11 DPR RI, pengawasannya seperti apa terhadap kedisiplinan fiskal kita, Pak? Gini, kita orang selalu membicarakan tentang disiplin fiskal soal defisit. Defisit itu adalah hasil paling bawah kalau kita melakukan kalkulasi perhitungan APBN. Setelah kita membicarakan apa? Ketika kita membicarakan APBN, yang kita bicarakan adalah penerimaan negara dari pajak. Kemudian kita menghitung lagi penerimaan negara bukan pajak, kita menghitung lagi penerimaan dari kepabeanan, kita menghitung lagi penerimaan dari sisi cukai, dan kita baru kemudian ada paling bawah yaitu dari sisi penerimaan yaitu hibah. Secara total kita akan membicarakan mengenai penerimaan negara, baru kita membicarakan belanja. Nah, setelah kita membicarakan belanja, berapa total penerimaan negara dikurangi dengan belanja, kalau itu negatif maka akan terjadi defisit. Kalau itu surplus, plus itu akan menjadi surplus. Nah, itulah yang dinamakan disiplin fiskal. Kita bicara tentang disiplin fiskal itu di atas. Makanya kalau kita membicarakan disiplin fiskal hanya di defisit, kita tidak mempelajari secara detail bahwa sesungguhnya disiplin fiskal itu kita mendisiplinkan penerimaan negara kita, tax rasio kita seberapa besar. Kemudian ada rasio penerimaan negara. Nah, inilah yang harus kita disiplinkan. Baru kalau kita bisa mendisiplinkan faktor-faktor penerimaan, maka kita akan ketemu yang namanya disiplin fiskal dari sisi defisit. Inilah yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Pemerintah tentunya kalau sampai saat ini membicarakan disiplin fiskal itu pada angka defisit yang disepakati bersama, yaitu 3%. Dan di sanalah kita kemudian membicarakan defisit ini akan kita tutup dengan apa? Yaitu kita tutup dengan penerbitan surat utang negara, surat perbendaharaan negara. Nah, baru kita membicarakan faktor-faktor yang lainnya di APBN. Berapa nanti yang akan kita alokasikan misalnya untuk transfer ke daerah. Nanti itu kita bicarakan bukan di PPKF, tapi kita bicarakan di dalam nota keuangan. Ada polisi-polisi besar nanti akan di sana, yaitu strategi penerimaan negara akan kita lakukan seperti apa. Dan kemudian strategi belanja kita terhadap pembangunan, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan fisik, pembangunan non-fisik, dan semuanya akan kita alokasikan pada saat ini dalam bentuk pagu indikatif. Itu belum merupakan pagu yang disepakati secara permanen. Baru di nota keuangan, setelah nota keuangan itu masuk, kita membicarakan pagu yang disebut dengan pagu nominatif. Nah, setelah apa? Setelah pagu indikatif itu diselesaikan, dibahas antara kementerian lembaga di komisi DPR masing-masing pada saat membahas putaran awal APBN yang masuk dalam kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal tersebut. Tapi sejauh ini bagaimana Komisi 11 mengawasi supaya belanja negara ini benar-benar menjadi stimulus bagi sektor real?
kita melihat bahwa sisi belanja itu harus menggerakkan pertumbuhan, itu yang utama. Pertumbuhan itu adalah pertumbuhan yang inklusif. Kita selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja APBN setiap triwulan, setiap akhir tahun, setiap semester. Kita selalu melakukan upaya pengawasan. Di sana Menteri Keuangan selalu melaporkan bahwa dari sisi belanja, maka ekspansi belanja seperti apa. Kita lihat di kuartal yang pertama tahun 2026, ekspansi belanja sangat ekspansif di kuartal yang pertama ini, memberikan dorongan terhadap pertumbuhan sampai 5,61%. Karena apa? Dorongan ekspansi belanja pemerintah sehingga membangun faktor confident kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada sektor swasta, kepada sektor ekspor impor untuk confident, memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu yang utama ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Antara 52 sampai 56%, kadang-kadang 50 sampai 56%, konsumsi rumah tangga itu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Baru ada yang namanya pembentukan modal tetap bruto atau yang biasa disebut dengan investasi. Dan ini ada investasi ini memberikan dorongan antara 28 sampai 32%, bahkan 34%. Baru di bawahnya adalah government spending, yaitu belanja pemerintah yang memberikan dorongan sekitar 6 sampai 8%. Tetapi 6-8% belanja pemerintah ini adalah faktor pendorong confident. Kepada siapa? Kepada market. Kepada level confident. Kalau pemerintah melakukan ekspansi, maka swasta, pemerintah melakukan ekspansi. BUMN juga yang merupakan agent of development juga akan, pemerintah melakukan ekspansi. Nah, inilah yang diharapkan memberikan dorongan. Akhirnya perbankan pun juga akan memberikan dorongan dari sisi consumer dan juga dari UMKM maupun dari corporate untuk melakukan ekspansi pemberian kredit. Nah, inilah yang menurut saya sebuah siklus ekosistem ekonomi yang digerakkan dengan market confident, dengan apa? Ekspansi belanja pemerintah. Nah, kami di Komisi 11 selalu rutin melakukan pengawasan terhadap belanja tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadi target di dalam APBN itu direalisasikan dengan baik. Dalam periode Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang dipilih oleh Bapak Presiden sebagai Menteri Keuangan baru, ekspansi belanja ini menjadi salah satu faktor yang memberikan dorongan pertumbuhan tersebut. Dan inilah kalau menurut saya kemudian pertumbuhan sampai 5,61 itu karena dorongan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Muhammad Misbakun sudah memberikan insight-nya. Tentunya kita akan menantikan bagaimana dan juga apa saja akan disampaikan dalam KEM PPKF. Terima kasih. Dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Suatu Undang-Undang Dasar yang lahir dari kancah perjuangan lama. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang berjalan ratusan tahun, yang telah meminta korban ribuan, puluhan ribu pendahulu-pendahulu kita, yaitu cita-cita mewujudkan suatu negara Indonesia yang merdeka, yang berdaulat, yang adil, yang makmur, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, sekarang izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, atau bisa kita sebut KEM PPKF tahun 2027. Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga
14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika per barrel. Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615.000 barrel per hari dan lifting gas 934 hingga 977.000 barrel setara minyak bumi per hari. Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5% dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96%. Lebih lanjut, rasio Gini kita targetkan harus semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar. Bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit. Dengan berbagai program prioritas di bidang sumber daya manusia, indeks modal manusia ditargetkan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570. Dibantu berbagai program di bidang pertanian, indeks kesejahteraan petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731. Nilai tukar petani atau NTP yang sekarang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah di angka 126, harus kita perjuangkan untuk bisa kita tingkatkan lagi. Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2007 dari sebelumnya 35,00% di tahun 2026 atau naik 5,81%. Saudara-saudara sekalian, demikian telah saya sampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Sekarang saya
minta waktu untuk menyampaikan beberapa hal yang fundamental tentang perekonomian kita. Saya merasa hari ini harus saya sampaikan dari eksekutif kepada legislatif, dihadiri oleh pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Marilah kita berani untuk menghadapi masalah walaupun itu merupakan tantangan, hambatan, atau kekurangan. Tentang pengelolaan ekonomi negara kita, sesungguhnya telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Para pendiri bangsa kita bukan orang-orang yang lugu atau naif. Mereka merasakan penjajahan, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan dihina, mereka merasakan diperbudak, mereka merasakan dirampas kehormatan, dirampas harga diri, dirampas dignity bangsa Indonesia. Mereka menyaksikan dan merasakan dihilangkan segala kehormatan, segala kepercayaan diri kepada bangsa, kepada budaya, kepada sejarah kita. Mereka merasakan apa artinya imperialisme itu. Mereka merasakan bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing. Mereka melihat dan merasakan kekayaan Nusantara ratusan tahun diambil oleh penjajah kita untuk memperkaya mereka. Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain. Janganlah kita rendah diri. Janganlah kita selalu mengagumi apa yang mereka ajarkan kepada kita, padahal mereka sendiri tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan kepada kita. Saya tidak mengajak kita untuk membenci siapapun. Saya tidak mengajak kita membenci bangsa-bangsa lain. Tidak. Bahkan saya mengajak kita belajar. Tapi juga kita harus belajar dari sejarah. Ada suatu adagium bahwa mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dihukum oleh sejarah, akan mengulangi sejarah kelam yang sama yang dialami oleh nenek moyang mereka. Ini adagium yang terjadi di banyak negara. Para pendiri bangsa kita sadar bahwa apabila pemimpin di Nusantara kita lemah, apabila pemimpin di Nusantara tidak bersatu, maka kekayaan Nusantara akan terus diambil oleh kekuatan-kekuatan di luar Nusantara. Ini sejarah, ini terjadi. Marilah kita buka fakta. Negara Nederland Belanda dari sejak tahun 1500 dilanjutkan 1600, dilanjutkan 1700, dilanjutkan 1800 memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia selama itu. 1500, 1600, 1700, 1800, 400 tahun telah memiliki PDB per kapita tertinggi. Negara yang mungkin dari utara ke selatan mungkin tidak sampai 8 jam naik kendaraan. Dari laut ke perbatasan mereka mungkin tidak sampai 4 jam dengan kendaraan. Bisa memiliki PDB tertinggi di dunia. Kenapa? Karena mereka menguasai
Nusantara kita. Mereka menguasai wilayah yang sekarang adalah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian. Karena itu, para pendiri bangsa kita, dipimpin oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan mereka-mereka yang menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar 1945. Mereka telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa kita. Cetak biru itu dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 dengan jelas menjabarkan sistem perekonomian yang harusnya kita jalankan sebagai bangsa. Dan saya ingin tegaskan hari ini, keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh akan menjadi negara yang makmur, yang adil, di mana rakyatnya menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya, bisa mencari obat bila mana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit. Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, setelah saya evaluasi, setelah saya melihat angka-angka, setelah saya melihat sungguh betapa besarnya kekayaan kita, saya semakin yakin bahwa menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 ini haruslah menjadi tanggung jawab kita semua. Kita tentu ingin masa depan yang lebih baik untuk rakyat kita. Untuk itu, menurut pendapat pemerintah, dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung, bahwa bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita. Dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita ingin petani-petani kita tersenyum, cerah, karena hasil panen yang melimpah dan mendapat nilai yang sewajarnya, nilai yang cukup tinggi. Kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita, pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman, dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi. Sekarang nelayan-nelayan kita
sulit mendapat es batu. Es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh. Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan bangun dalam 3 tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita. Saudara-saudara sekalian, kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anaknya. Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas. Guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus bangsa. Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita. Kita ingin juga usaha mikro, kecil, dan menengah kita berkembang. Sehingga bisa mendapat penghasilan yang cukup baik untuk sebagian besar rakyat kita. Dan kita ingin para orang tua, serta mereka yang sudah lanjut usia dan hidup sendiri, dapat hidup dengan tenang di usia senja. Karena ditopang jaringan jaminan sosial yang memadai. Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang pangan dan papan. Kita ingin Indonesia yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Kita ingin mewujudkan cita-cita nenek moyang kita. Negeri yang baldatun, toyibatun, warobun gofur. Negeri yang makmur, baik, dan selalu mendapat ampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian. Produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian. Kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian,
masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500.000 lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan. Di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya nggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara, yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan pekerjaan ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, off-take terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru hasil
realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita, bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita
disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu. Yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, biaya cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi AMDAL dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja. Biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian. Untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu loh. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau.
Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira nggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Nggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bilang gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan. Video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Nggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian,
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat latar belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya nggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya nggak berkuasa waktu itu.